Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Kita bersyukur karena hari ini kita ada di hari terakhir dalam minggu berjalan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini ada banyak umat Tuhan terus dikuatkan, jalan-jalan hidupnya terus diingatkan akan janji-janji Tuhan, sehingga kita tetap terus hidup berpegang kepada firman Tuhan. Amin. Kita hidup bukan berpegang kepada kenyataan hidup yang kita lihat, karena seringkali yang kenyataan hidup yang kita lihat membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita cemas. Tapi ketika kita berbalik kepada Tuhan, datang kepada firman, maka firman itu yang akan meneguhkan hati kita. Firman itu yang akan menguatkan setiap langkah kita. Karena itu hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya juga mengingatkan buat setiap kita umat Tuhan, ayo jadi berkat. Caranya bagaimana? Bagikan kembali renungan singkat ini, sehingga bukan hanya kita yang diberkati, bukan hanya kita yang dikuatkan, diteguhkan hati kita, tapi ada banyak umat Tuhan lainnya yang olehnya Tuhan percayakan mungkin kita layani melalui sosial media kita. Tatkala mereka merenungkan firman Tuhan yang kita bagikan ini, maka mereka juga turut mengalami berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat keberkatan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami percaya hari-hari yang kami lalui semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya hari ini kembali kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini dalam Mazmur pasal 20 ayat yang ketiga, ada satu hal yang saya mau bagikan buat setiap kita dalam perenungan firman Tuhan di hari ini. Dalam Mazmur 20 ayat yang ketiga, pemazmur bilang begini saudara, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Saya ulangi sekali lagi, dalam Mazmur 20 ayat 3 firman Tuhan bilang begini, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, mau atau tidak mau, hari ini kita diberitahukan kebenaran firman Tuhan bahwa ada bantuan dari sorga buat hidup orang percaya. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, sorga bantu saya. Amin. Kita dapat sokongan, kita dapat bantuan, firman Tuhan katakan dari tempat kudus Tuhan. Itu sebabnya kalau kita menghadapi hari-hari ini kesusahan, hari-hari ini kita menghadapi kerumitan hidup, penderitaan hidup yang Tuhan memang sedang izinkan, saya juga mau mengingatkan hal ini, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjuang sendiri. Haleluya. Tuhan yang akan memampukan kita saudaraku. Tuhan yang akan mensupport kita dari sorganya. Tuhan yang akan mempersiapkan kita dengan kekuatan dari sorganya, untuk kita dapat mampu menghadapi apapun dalam kehidupan setiap kita. Itu sebabnya dalam Mazmur 91 ayat yang ke-11, pemazmur juga bilang seperti ini, sebab malaikat-malaikatnya, haleluya, malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan Tuhan kepada saudara dan saya untuk menjaga kita di segala jalan kita. Jadi sorga turun tangan. Itu sebabnya malaikat-malaikat Tuhan juga diperintahkan oleh Tuhan untuk menjaga kita dalam segala jalan kita. Apalagi yang kita takuti, kan gitu. Apalagi yang kita khawatirkan. Kalau kita tahu surga campur tangan dalam permasalahan kita, kalau kita tahu malaikat-malaikatnya diutusnya kepada kita untuk membela perkara-perkara kita, apa yang kita khawatirkan? Bahkan suatu kali ketika Petrus di penjara, saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali ketika Petrus di penjara, maka apa yang terjadi? Petrus gak bisa lagi buat apa-apa. Surga tahu kapan
Sorga harus campur tangan. Sorga tahu kapan sorga harus turun tangan ambil alih setiap perkara-perkara anak-anak Tuhan di muka bumi ini. Dalam Kisah Rasul 12 kita lihat peristiwa ini ayat 6 dan ayat yang ke-7 saudaraku. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan kepadanya orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Bukan hanya pengawal di muka pintu, tapi pengawal di sebelah kanan kiri Petrus juga ada. Bukan hanya itu, Petrus juga dibelenggu dengan rantai, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi apa yang terjadi di ayat yang ke-7? Tiba-tiba, haleluya, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus dan untuk membangunkannya. Katanya, Petrus, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Haleluya, haleluya. Saudaraku, sama-sama bilang sama saya, sorga turun tangan dalam hidup saya. Sama-sama bilang sama saya dapatkan bantuan sorga. Ini perkara-perkara yang gak pernah kita tahu, tapi kita percaya ini terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya mau mengingatkan sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah, mari jangan takut menghadapi apapun. Ingat, engkau tidak pernah berjuang sendiri. Engkau tidak pernah menghadapi masalahmu, pergumulanmu secara sendiri. Saudaraku, Tuhan senantiasa melihat dari surganya dan siap sedia untuk memberikan pertolongannya, untuk memberikan bantuannya buat setiap saudara dan saya. Haleluya. Kita bersyukur kita mendengarkan kebenaran firman ini. Itu sebabnya saya mengajak setiap kita umat Tuhan, apapun yang hari-hari ini kau sedang hadapi, jangan stres. Ada banyak anak-anak Tuhan ketika diperhadapkan dengan masalah yang membuat dia takut, yang membuat dia khawatir berlebihan, akhirnya dia mulai stres, dia mulai cemas, akhirnya dia mulai halalkan segala cara. Tapi hari ini saya ajak setiap umat Tuhan, ayo serahkan hidupmu, bawa masalahmu, bawa itu kepada Tuhan, dan Tuhan turun tangan. Sorga campur tangan, ada bantuan yang Tuhan kirimkan buat saudara dan saya. Hari ini kita diingatkan ada bantuan sorga. Karena ada bantuan sorga, maka biarlah hati kita terikat terus kepada Tuhan. Karena ada bantuan sorga berarti tidak ada pernah dalam hidup kita namanya jalan buntu. Amin. Karena kita tahu sorga turun tangan, dan ketika sorga turun tangan, perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara ajaib dinyatakan atas hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami, maka kami tidak pernah berjuang sendiri. Kami sadar betul kalau ada di hari-hari ini sedang menghadapi pergumulan, anak-anak Tuhan sedang diperhadapkan dengan masalah dalam hidup mereka. Hari ini kami bersyukur kami diingatkan bahwa sorga turun tangan dalam hidup kami, membela perkara-perkara kami. Malaikat-malaikat Tuhan pun akan diperintahkan untuk menjaga kami dalam setiap jalan kami. Kami tahu sorga berperkara dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan teguhkan, kuatkan hati kami, sehingga kami percaya, kami lihat mujizat dalam hari-hari hidup kami. Karena kami tahu Tuhan membela perkara-perkara kami. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka yang sakit dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang berbeban berat, mereka yang memerlukan pertolongan, datang daripada Tuhan. Anugerah pertolongan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Jangan pernah lupa, sorga turun tangan dalam kehidupan saudara dan saya, membela perkara-perkara kita. Tuhan Yesus memberkati kita.